Banyak orang beranggapan bahwa Manado ini merupakan kota mayoritas Kristen. Dulu, 20 tahun yang lalu, itu bisa dibenarkan. Manado yang memproklamirkan sebagai kota Injil, atau yang disebut dengan kota yang diberkati, yang ditandai dengan patung Yesus yang terbesar, Tuhan Yesus memberkati yang mereka sering sebutkan, itu menunjukkan bahwa Manado merupakan kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim ataupun mayoritas Kristen. Namun dibalik daripada kota yang disebut sebagai kota Injil ini, pertumbuhan mu'alaf di tempat ini cukup pesat. 2 tahun belakangan ini, kami para ustadz yang ada di sana disibukkan yang hampir setiap hari kami harus mensyahadatkan 2 atau 3 orang. Saya 2 tahun belakangan ini selama bulan suci Ramadan tercatat sudah sekitar 200 orang yang saya syahadatkan sendiri. Saya sendiri syahadatkan dengan berbagai macam latar belakang. Yang saya bingung tuh ini, Pak. Kalau memang larangan mereka untuk biksu atau biksuwani itu adalah rambut tidak boleh kelihatan, biar tidak ada nafsu. Kenapa Dewi Kuan Im ada rambutnya, Pak? Saat itu saya bingung apa? Dewi Kuan Im digambarkan sangat rapi, sangat cantik, perempuan yang sangat wah sekali gitu. Bahkan bahkan digambarkan rambutnya sangat rapi, ada kondenya, diikat begitu. Kayak begini tangannya, gambaran perempuan cantik. Tapi biksuwaninya botak. Di situ saya mikir, wah, harusnya Dewi Kuan Im botak dong. Kalau memang mereka mau memberikan example bahwa tidak boleh biksuwani memiliki rambut gitu. Ada nafsu, ada apa. Ya sama, kita kan juga dibilang kalau misalkan mau lihat tidak mau memakai hijab, botakin aja. Ada itu di Alkitab. Larangannya. Kalau tidak mau menggunakan tudung rambut, botakin aja rambutnya. Gitu. Dan itu saya nggak pernah diajarin, Bapak. Di gereja tidak ada ajaran seperti itu. Itu saya dikasih tahu teman saya di game itu. Baru saya tahu. Jadi selama ini saya belajar agama tahun ke tahun, per tahun materinya itu aja udah diatur sama gereja, diulang-ulang, ngomongin terus setiap minggu di gereja itu lagi. Paskah lah, entar daun palma lah, apalah, gitu-gitu. Natal lagi, entar sebentar lagi apa. Itu aja diulang-ulang terus. Di luar konteks itu, isi Alkitab masih banyak, itu nggak pernah saya sentuh. Nggak pernah disampaikan? Nggak pernah disampaikan juga. Akhirnya saat saya udah banyak yang saya buka, banyak yang saya cari tahu dari Zakir Naik Ahmad Didat, saya ikut buka, saya ikut ngecek, saya ikut apa. Udah semakin banyak menemukan kontradiksi gitu ya. Iya, itu ya akhirnya. Tapi titik saya akhirnya memutuskan itu ya saat itu. Saat saya lagi di Goa Maria di Salatiga itu. Saya udah bilang, saya pasti fix akan pindah ke agama Islam. Fix. Detik itu saya langsung mutusin, bagaimanapun caranya. Iya. Ketika ke Gua Maria itu sudah ke Hindu ya? Ke Buddha tadi ya? Udah ke Buddha. Udah. Nah, dari sisi mananya Islam ini yang kemudian membuat Jeminia itu menjadi yakin? Peraturannya memang banyak, Pak. Saya yang tadi mikir, peraturannya banyak ya. Iya. Jadi saya paham kenapa peraturannya segini banyak. Gitu. Saya ngerti. Karena lucu gitu, Pak. Kalau tidak diatur, hidup manusia itu berantakan. Termasuk saya mikir gini, sayang sekali, saya sangat menyayangkan. Saya pernah pergi ke Korea, Pak. Di sana ada gereja Katolik. Ini saat setelah Muslim? Sebelum. Saya lagi jalan-jalan, cuman mentok pas itu hari Minggu. Kita cari gereja. Saat saya mau masuk, kita
Sebenarnya nggak ada larangan sih, cuman kita malu kita keluar sendiri. Bapak tahu di dalam gereja itu mereka semua menggunakan topi yang sangat besar ataupun tudung kepala. Entah itu cuman kain yang ditaruh di atas kepala dan lain-lain. Itu kalau di Korea gerejanya seperti itu, gereja Katolik. Mereka kepalanya ketutup saat masuk ke gereja, rambutnya nggak boleh kelihatan. Baik. Gitu. Saya bingung, sampai kita segan masuk, kita keluar lagi, nggak jadi, karena kita merasa salah kostum Pak, gitu. Saya ingat banget itu dulu. Akhirnya pas pulang, pas pulang di rumah, saya nggak ngerti. Akhirnya mama saya cuma bilang itu perbedaan budaya. Tapi saat saya pelajarin Islam dan saya terpaksa melihat Alkitab saya, ternyata ada ayatnya yang menyatakan kalau kamu mau masuk ke gereja atau ke bait Allah, kamu harus menggunakan tudung, tutup kepalamu. Kalau enggak, mendingan rambutnya botak aja. Makanya saya, oh ini kenapa pas di Korea begini orangnya? Karena mereka lebih mengikuti ajaran di Alkitab itu. Dibanding gereja yang ada di Indonesia. Mohon maaf Pak, saya ke gereja rok saya segini. Ya. Ya. Bahkan lengan saya segini, kelihatan semuanya. Udah kayak ajang cari jodoh. Yang penting dapat orang Katolik nih, cowok yang baik gitu. Ya. Ya. Baik, Ji. Dari sisi, kan tadi sudah mulai ragu dan lalu mendekat ke Islam ya. Apanya dulu waktu dari sisi ajaran Islam itu, apanya dulu yang menyentuh Cik Meli yang kemudian menjadi keyakinan? Karena kalau saya melihat secara ajarannya orang-orang Islam gitu ya Pak, peraturan-peraturannya yang diciptakan, saya ngelihatnya tertata, terstruktur gitu loh Pak. Ada alasan kenapa kita 5 kali sehari. Bahkan saya sampai nge-research di Google tentang sholat. Banyak peneliti yang bilang itu bahkan bagus untuk kesehatan dan lain-lain. Saya sampai bingung, bagaimana sujud bisa bagus untuk kesehatan? Gitu. Itu secara ilmiahnya saya cari, tapi secara perbandingan dengan Katolik, saya sampai bingung. Ada di mana cara Yesus berdoa di Taman Golgota sebelum dia ditangkap, mau diadili saat itu. Cara berdoanya ditulis jelas dalam Alkitab. Kenapa saya ingin menjadi seorang Muslim? Mungkin kalau misalkan saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang Muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta untuk menjadi seorang Muslim yang baik.